Cerita kita pernah seindah senja. Assalamualaikum Sobat Gudang Ceritaku. Apa kabar? Masih tetap baik-baik saja kan? Syukur Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kami masih menyuguhkan sebuah cerita tentang cinta terlarang antara bapak mertua dan menantunya. Tak usah berlama-lama. Yuk kita langsung ke cerita. Sirna seiring datangnya malam. Aku duduk di sisi ranjang Rizal. Suamiku yang terbaring tak berdaya. Ia tak bisa bergerak, hanya terkulai, lemah, seperti bayangan dari lelaki yang dulu begitu hidup. Kehidupan kami berubah seketika. Kecelakaan itu merenggut segala yang kami miliki. Semuanya, bahkan kebahagiaan yang dulu mewarnai rumah kami, kini lenyap begitu saja. Aku selalu menahan perasaan ini, tetapi kesepian terus mencekik. Kehilangan Rizal yang dulu begitu penuh semangat membuatku terperangkap dalam sunyi. Seringkali aku terjaga di malam hari, menggenggam tanganku sendiri, berharap ada yang menghibur. Namun, yang datang justru rasa kosong yang semakin menggerogoti hatiku. Tak ada yang mengerti. Sore itu, seperti biasa, Pak Adi, ayah mertuaku, datang mengunjungi kami. Seperti rutinitasnya, ia tak pernah absen. Aku tahu kehadirannya bukan hanya sekadar untuk membantu Rizal, tapi juga untuk menemaniku meskipun diam. Aku selalu merasa ada ketenangan dalam kehadirannya, meskipun jarang berbicara. Pak Adi lebih sering duduk diam, menemani kami dalam keheningan yang begitu dalam. Bagaimana Rizal hari ini? Pak Adi menanyakan hal yang sama, seperti biasa. Namun, kali ini, aku tak bisa menahan rasa yang mulai menggelora. Aku hanya mengangguk dan memberikan senyum yang tak sepenuhnya nyata. Seiring waktu, Pak Adi semakin sering datang, lebih dari sekadar membantu. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di rumah kami, dan tanpa kusadari, perasaan kami semakin dekat. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun aku merasakannya dalam setiap detik yang berlalu. Malam itu, setelah Rizal tertidur, Pak Adi memutuskan untuk menginap. Hati ini terasa hampa, seakan dunia hanya berputar di sekitar diriku yang semakin tenggelam dalam kesepian. Aku duduk di ruang tamu bersama Pak Adi, di bawah cahaya rembulan yang menyinari wajah kami dengan lembut. Tika, Pak Adi memulai percakapan. Suaranya penuh empati. Kamu terlihat lelah, apa yang sebenarnya kamu rasakan? Aku menunduk, mencoba menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya tidak bisa lagi kutahan. Aku merasa kosong, Pak. Seperti hidup ini hanya berputar di sekitar Rizal yang terbaring lemah. Aku merindukan kehidupan yang penuh warna, Pak. Aku merindukan tawa dan pelukan yang dulu ada. Pak Adi menatapku dalam-dalam. Matanya yang penuh pengertian membuat hatiku semakin rapuh. Cinta bukan hanya tentang kebersamaan fisik, Tika. Cinta itu tentang kesetiaan pada apa yang telah kita janjikan. Tapi kita juga manusia yang kadang merasa terhimpit dalam kekosongan. Aku menggigit bibir. Perasaanku semakin kacau. Kata-kata Pak Adi begitu dalam, tetapi dalam hatiku ada sesuatu yang lebih. Suatu perasaan yang selama ini kutahan, yang perlahan tumbuh tanpa kusadari. Cerita kita pernah seindah senja. Aku hanya ingin merasa hidup lagi, Pak, kataku, hampir berbisik. Aku merasa begitu kesepian. Pak Adi hanya diam. Namun ada kehangatan dalam tatapannya. Ia meraih tanganku dengan lembut, memberi rasa tenang yang kurindukan selama ini. Percakapan malam itu semakin larut. Ada kedekatan yang semakin terasa antara kami, meskipun tak ada kata yang keluar. Keheningan itu justru terasa lebih berat, lebih memikat. Aku bisa merasakan detak jantungku semakin cepat. Dan meskipun perasaan ini tak bisa dijelaskan, aku tahu bahwa ada ketegangan yang tak bisa dihindari. Membuat cerita kita terhenti. Pak Adi melanjutkan,
Suaranya kali ini lebih lembut, penuh rasa. Vika, kamu harus tahu bahwa apa yang kamu rasakan itu manusiawi. Tidak ada yang salah dengan perasaanmu. Hanya saja, kita harus berhati-hati pada perasaan yang datang tiba-tiba. Aku menatapnya, tak bisa menyembunyikan getaran dalam hatiku. Apa yang harus aku lakukan, Pak? Aku merasa terperangkap dalam hidup yang hampa. Pak Adi mendekat, dan untuk pertama kalinya, ada kehangatan yang begitu nyata di antara kami. Sentuhan tangannya terasa begitu dalam, seperti sebuah pelukan yang telah lama kutunggu. Dalam keheningan itu, kami hanya saling menatap, dan aku bisa merasakan perasaan yang begitu kuat mengalir di antara kami. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang seakan menatap kami dengan bisu, aku merasa seperti berada dalam mimpi. Keputusan yang kami buat, meskipun tidak terucap, sudah ada dalam udara yang kami hirup bersama. Saat itu, aku tahu bahwa kesepian yang kurasakan selama ini telah mengarahkanku pada jalan ini. Perasaan ini, yang begitu kuat dan mendalam, tidak bisa lagi kutahan. Terkadang, Vika, kita tidak bisa memilih siapa yang kita cintai, kata Pak Adi dengan suara lembut, namun penuh makna. Namun, kita bisa memilih untuk berhati-hati dalam perasaan kita, karena cinta yang datang dari tempat yang salah dapat menghancurkan segalanya. Aku menunduk, merasa perasaan ini seperti sebuah kebingungannya sendiri. Namun, aku tahu, meski hati ini terasa rapuh, aku harus berhati-hati. Ada banyak hal yang harus dijaga, termasuk kepercayaan yang telah dibangun dalam keluarga ini. Cerita kita pernah seindah senja, terlukis di antara. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Aku sadar bahwa malam itu adalah suatu titik yang begitu tipis antara yang benar dan yang salah. Sesuatu yang terjadi tanpa kami rencanakan, namun begitu nyata dalam setiap detik yang berlalu. Di balik semua itu, aku tahu bahwa aku harus kembali ke jalanku yang benar. Pak Adi, dengan kebijaksanaannya, memilih untuk menjaga jarak setelah malam itu. Dia tahu bahwa meskipun ada perasaan yang tak bisa dipungkiri, ada batasan yang harus dihormati. Vika, cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang mengerti dan memilih jalan yang benar. Kadang, kita harus melepaskan apa yang kita inginkan demi kebaikan yang lebih besar, katanya, seolah memahami setiap ketegangan yang kurasakan. Aku menatapnya dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Aku mengerti, Pak. Dan dalam keheningan itu, aku tahu bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan yang datang begitu saja, tetapi tentang memilih untuk tetap setia pada apa yang benar, meskipun perasaan itu terkadang menguji batas. Hidup akan terus berjalan, dan aku harus terus belajar untuk melepaskan dan menerima. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol dalam hidup, Vika, kata Pak Adi, seolah membisikkan pada hatiku. Namun, yang kita bisa kontrol adalah bagaimana kita memilih untuk menghadapi setiap perasaan yang datang. Cinta sejati adalah tentang memahami batasan, bukan tentang menuruti hasrat semata. Aku menyadari, saat itu, bahwa cinta memang bisa datang dalam berbagai bentuk dan waktu. Namun yang paling penting adalah kita memilih untuk berjalan di jalan yang benar, meski terkadang penuh dengan godaan yang sulit untuk dihindari. Ku yakin Tuhan sedang mempersiapkan kisah yang lebih indah, dan aku masih berhak untuk bahagia.